A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Pertama-tama, tidak lupanya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai malam ini pun kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah berkumpul mengaji pada malam Jumat ini, dan tidak lupanya kita mengucapkan salawat bering salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya mulai. Bismillah. Hai Salik, suatu saat kebaikan yang engkau lazimi itu suatu saat akan membuatmu bimbang dan ragu menerima kedatangan kebenaran Tuhanmu, karena kebenaran itu datangnya bukan bentuk kebaikan saja. Jadi maksud perkataan ayah saya ini, Tuan Guru Muda nih, dia bilang orang yang berjalan yang salik nih suatu saat nanti dia akan bimbang dan ragu, karena yang dianggapnya kebenaran tuh di sisi yang baik saja ternyata tidak, di sisi yang buruk pun ada. Karena orang yang berjalan nih pastilah dia memilih yang baik saja dulu, yang buruk-buruk pastilah dihindarinya, sampai nanti tiba saatnya ditunjukkan Allah lah pada dirinya petunjuk. Ternyata kebenaran tuh bukan hanya di posisi baik saja, di tempat yang buruk juga Allah tuh ada, kebenaran tuh juga ada. Hakikatnya seperti apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalaupun ada sesuatu yang buruk yang awak pandang di luar dari diri awak nih, setidaknya mengajari kita agar kita tidak berbuat buruk macam dia itu juga, hingga dia jadi satu kebenaran, hingga awak menjadi orang yang baik. Itulah kebenarannya. Paham nih ya? Jadi kan jadi satu kebenaran dia. Memang dia buruk, tapi Allah nak nunjukkan sama awak, itulah yang buruk tuh. Karena Allah nunjukkannya sama awak, hingga tidak awak ikuti yang buruk tadi, maka jadi satu kebenaran. Nah, oh iya ya, kalau tidaklah ditunjukkan Allah Ta'ala sama aku, mungkin ku buatlah yang buruk tuh tadi. Barulah awak ngaku, ternyata Allah Ta'ala pun ada dalam sisi yang buruk tuh. Karena dia nak nunjukkan sama awak. Balik lagi dengan cakap Tuan Guru tuh, izin Allah pun ada di situ, dia bilang. Allah tuh pun ada di situ. Cuman tentang sesuatu yang diridoinya yang belum tentu. Semua diizinkannya. Orang buat maksiat pun diizinkan Allah Ta'ala. Cuman belum tentu diridoinya. Orang maksiat pun diizinkan Allah Ta'ala. Nyatanya, kenapa banyak orang bermaksiat? Pergi ke hotel sana yang bukan suami istri, yang dia berhubungan layaknya seperti suami istri. Namun kenapa tidak diambil Allah Ta'ala nyawanya? Kenapa diizinkan Allah Ta'ala dia buat maksiat? Cemana tuh? Izinnya ada, cuman tidak diridhoi kata Tuan Guru nih. Jadi ada sesuatu yang diridhoi Allah Ta'ala. Apa itu? Jalan kepada Allah itu saja. Apapun bentuknya, apabila niat awak hendak kepada Allah, walau buruk sekalipun yang dijadikan Allah Ta'ala untuk diri awak, maka benarlah itu di hadapan Allah Ta'ala. Contoh, apabila guru awak nanti suatu saat disuruhnya awak tunduk terhadap anak kecil, karena anak kecil itu tadi menyampaikan satu kebenarannya, bagi segi adab aja pun dah tak cocoknya tuh. Dah salah lah tuh. Namun karena anak kecil tadi membawa kebenaran di dalam dirinya, maka awak disuruh tunduk sama tuan guru awak. Kan bersalah-salahan bagi akal. Namun itulah nyatanya. Ternyata yang buruk, yang tak sesuai dengan adab tadi pun ada Allah Ta'ala itu di situ. Ada kebenaran itu di situ. Tujuannya untuk apa? Membuang wujud akuan diri awak. Agar tidak awak merasa hebat. Agar awak tidak merasa lebih dibandingkan yang lain. Karena bahaya apabila awak merasa hebat. Terus yang lebih utama lagi macam yang ngajar-ngajar nih. Di sana nanti ada pula yang berdakwah sama dia, dia tak terima pula. Karena dia sering berdakwah. Karena sering orang yang dengari dia. Lalu dia untuk mendengari dia nggak mau.
Itu nandakan nanti itu ya, belajar dia untuk buang wujud akuan dirinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala nak nunjukkan sama awak. Di atas langit masih ada langit. Walaupun orang biasa yang menceramahimu, sesungguhnya itu satu kebenaran. Karena dia ada di luar dari dirimu. Dan dia ingin menunjukkan penyakit hatimu. Apakah ada lagi yang merasa hebat di dalam diri itu? Kalau masih ada, maka terbebanlah dia. Tertekanlah dia. Tak maulah dia diceramahi sama orang yang di bawah dia itu lagi. Karena dia udah biasa dia menceramahi orang. Hingga pada saat itu, batallah semua yang buruk di depan mata dia tadi. Ternyata itu satu kebenaran. Iya Allah, ternyata orang ini ceramahi aku agar aku tahu penyakit hatiku ya Allah. Aku yang sering menceramahi orang, yang orang sering dengar aku ceramah, yang dahsyatnya luar biasa. Nyatanya orang biasa menceramahi aku. Dan kupandang ke dalam diriku masih ada penyakit hatiku yang tidak terima untuk diceramahi. Siapa yang tak terima nih tadi? Benar nggak jadinya dia? Benar. Dia tuh alat Allah Ta'ala untuk nunjukkan sama awak. Besarnya lah lagi wujud akuan diri awak tuh, merasa hebat. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam untuk kepada Allah Ta'ala nih, tak ada tua, tak ada muda. Di mana kebenaran itu datang, situlah maujudnya. Sama macam awak nih, berjalan, awak ditimpakan Allah yang enak aja baru awak terima. Yang sakit awak tak terima. Berarti awak memilih dengan pilihan awak. Asal tuan-tuan dan puan-puan tahu, Allah Ta'ala nyiptakan sakit dalam perasaan kita nih pun ada maksudnya. Setidaknya awak mengenali yang sakit dalam diri awak tuh. Bagaimana Tuhan? Bagaimana nih agar kami mengenali yang sakit itu tadi? Seperti awak makan gula. Begitu awak tahu itu gula, lalu awak makan, tinggallah rasa manisnya. Adalah yang awak kenali, apa rasa manisnya yang awak kenali. Maka gitu juga sebab. Buruk pun sebab tuh, hendaknya awak kenali rasa yang didatangkan Allah Ta'ala dari sebab tuh. Contoh, apabila ada orang nyanjung awak, senang awak pada saat itu, terbit rasa ria. Tandai rasa ria yang tinggal dalam diri awak tuh tadi. Kan ada rasa ria yang hendak dipuji. Yang tak mau dijatuhkan, yang tak mau disalahkan. Dia mau pandangan makhluk saja. Tanda itu. Astaghfirullahaladzim. Masih ada rupanya lagi rasa ria dalam diriku ya Allah. Hingga aku hendak dipandang saja. Kenali rasa ria tadi. Berdoa awak sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kau sucikanlah hatiku ya Allah. Aku tak mau rasa ria nih ya Allah. Aku hanya engkau saja. Jangan nanti terikut nafsu. Allah membuang rasa ria pun keinginan awak juga. Jangan gitu, itulah derajat awak masih. Minta aja itu dulu. Hingga nanti diangkatkan Allah Ta'ala nanti. Cara mainnya lagi. Dengan cara yang sebenarnya. Orang nyinggung awak nanti sakit perasaan awak. Pandang yang sakit dalam perasaan awak tadi. Ada yang tinggal. Orang tadi itu sebab saja. Awak pandang gini, kenapa ada rasa sakit aku disinggung? Belum lagi dia menyakiti fisikku. Pandang yang sakit tadi, yang tinggal tadi. Kenali itu. Hingga nanti awak tidak kena ke situ lagi. Ini maaf cakapnya tuan-tuan dan puan-puan. Kita saja pun yang berjalan nih, yang salik nih belum tentu bisa pandang yang itu. Kita masih terhanyut pada yang itu. Di saat disinggung orang awak sakit, awak balas. Di saat dipuji orang awak senang, awak ria. Dikasih orang nanti sesuatu hadiah, awak senang, bahagia. Ada terbit yang lain daripada Allah Ta'ala itu di dalam diri awak. Coba nih sering kena sama kita hari-hari nih. Hendaknya macam mana Tuhan? Hendaknya macam awak, macam kita kerja di pabrik. Ya, kita tahu sakitnya, nunggu gaji sebulan tuh. Tapi karena ada yang kita tuju, gaji yang sebulan tadi, hingga yang sakit pun kita jalani. Gimana? Kepada Allah juga begitu. Dikasih Allah rasa sakit, tapi karena tak nampak Allah Ta'ala tuh sama diri awak, terdindingi dengan hawa nafsu awak, keinginan tak lepas dari itu tadi, hingga awak tak tahan. Seharusnya awak pandang tujuan awak semula, Allah Ta'ala tuh. Hingga ditimpakan Allah Ta'ala sakit sama awak untuk mendapatkan Allah Ta'ala tuh. Seperti macam saya bilang tadi, orang yang kerja pabrik, sakit dialaminya selama sebulan tuh, 30 hari dia kerja. Dari pagi sampai sore, sampai ke malam pun dia kerja. Namun karena ada tujuannya apa? Duit, gajinya.
Begitu dapat gaji, lepas semuanya, tak terpandang dia sakit yang semula. Gitu juga kepada Allah Ta'ala tuh. Sakit yang saat ini kita alami dalam perasaan kita nih, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mendapatkan Allah itu juga. Tapi karena tak ada bukti bagi nafsu tadi, maka dia merongrong sakit rasanya. Begitu dikasih Allah nanti bukti, baru dia percaya. Disakiti Allah nanti tak ada buktinya, bahaya lagi dia perasaannya. Sangka lagi dia dengan Allah Ta'ala, dikasih bukti, percaya lagi, gitu-gitu aja kita terus. Dikasih Allah nanti rezeki, rajin awak beramal. Tak dikasih Allah rezeki, bersangka dengan Tuhan. Sedangkan awak tak dikasih Allah rezeki itu pun syarat untuk awak sampai kepada Allah Ta'ala tuh. Hingga dibilang ayah saya, ya Allah, kalau hari ini tak kau kasih aku makan, ya Allah, tak apa-apa. Tapi kau ridhoi aku, ya Allah. Kau yang buat aku tak makan. Namun kalau kau kasih aku makan seterusnya, namun kau tidak ridhoi itu, ya Allah, maka jangan kau kasih. Aku tak mau itu. Yang kita kejarnya kan ridhonya. Buruk pun yang awak buat, namun keridhaan Allah Ta'ala ada di situ, maka selamat. Maka hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala tuh melihat, maha melihat dia sesuatu yang awak buat selama ini. Ada aja rasa sakit dalam perasaan awak, tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya tekankan aja nih ya. Sesungguhnya awak telah menduakan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tuh tak mau ada yang lain dalam hati awak tuh, selain dia aja. Rasa sakit itu kan rasa lain daripada Allah Ta'ala tuh. Gimana? Kan sakit. Berarti fokus ke sakit tuh, ada rasa lain selain Allah Ta'ala tuh. Berarti kan bukan Allah tuh. Maka syirik kau pada saat itu. Menduakan Allah Ta'ala tuh. Itulah main hakikatnya. Ada aja rasa senang awak. Dipuji orang, dikasih orang. Rasa senang tuh juga lah awak. Dinding awak kepada Allah Ta'ala, kata ayah saya. Sebenarnya bukan dinding lagi. Rasa senang itulah Tuhan awak pada saat itu. Yang lain daripada Allah Ta'ala telah masuk ke dalam diri awak nih. Maka kata si Abdul Qadir Jailani, waspadalah apabila Allah melihat sesuatu yang lain yang ada di dalam dirimu selain dirinya. Waspada tuh. Karena Allah Ta'ala maha melihat. Apabila Allah Ta'ala melihat yang lain selain dirinya ada di dalam diri awak nih, maka tunggu masanya. Kalau tidak awak dihukumnya di sini, dihukumnya awak di sana. Bahaya tidak mainnya tuh. Kau dah dibilang selain dari dirinya. Rasa sakit selain dari dirinya. Rasa senang selain dirinya. Rasa ria selain dirinya. Apalagi bahagia selain dari dirinya. Itu enggak boleh sama dia. Tak tersahkan sama dia itu. Yang boleh itu apa? Dia saja. Lalu pertanyaannya apa? Rasa Allah itu bagaimana Tuhan? Masing-masing lah. Siapa yang merasa dialah yang tahu. Yang saya ketahui, rasa Allah itu tuan-tuan dan puan-puan. Hingga lupa awak dengan anak bini awak. Tak selera awak dengan yang lain. Sakit awak pun hilang. Bertubi-tubi pun hujapan fitnahan sama awak. Begitu dirasakan sama Allah Ta'ala itu rasanya. Maka hilang salah orang tadi sama awak. Begitulah rasanya. Maka Rasulullah dulu tuh nikmat rasanya disakiti aja. Karena dia dapat rasa Allah Ta'ala tuh. Kekal sama dia. Awak itu yang awak kekalkan. Seringkali kita ngomong rasa Allah, rasa Allah. Rasa Allah itu seperti apa? Jujur tuan-tuan dan puan-puan, tanpa kita buat-buat, tanpa kita serah-serahkan perasaan kita, tanpa kita ikhlas-ikhlaskan untuk buat sesuatu tuh, ikhlas dengan sendirinya pada saat orang nanti merasakan Allah Ta'ala tuh. Tak perlu dicarinya lagi tuh. Maka betul dia bilang ikhlas tuh dari Allah, bukan dari makhluk. Karena pada saat merasakan Allah Ta'ala tuh, situ terbit rasa ikhlas tuh. Orang buat salah pun sama awak di sana, tenang aja awak pada saat itu. Allah aja yang sama awak. Allah menyelesaikan perasaan awak. Di dinding yang Allah Ta'ala awak dari masalah itu tadi. Hingga tak masuk dalam perasaan awak. Cuman ini kan masih cocok cabut dia. Masukkannya nanti untuk ngobati kali. Kau udah sakit kali rasa awak. Awak rasakan nikmatnya. Ya Allah. Nikmatnya luar biasa. Hingga tak terpikir lagi masalah tuh. Tak ada duit pun nikmat kali rasanya. Enggak makan pun hilang rasa lapar kita. Begitu merasakan Allah Ta'ala tuh. Cabutnya bermasalah lagi semua nih.
Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Namun tidak salah, itu benar. Ditunjukkan aja pun sekali, nafsu pun terikut. Ah, aku mau ke situ aja karena tak ada lagi yang nikmat, itu aja yang nikmat. Terselesaikan semua sama Allah Ta'ala tuh. Sekali ditunjukkannya dirinya, sekali dirasakannya dirinya, hingga nafsu pun terlena. Hingga nafsu pun lupa dengan sifatnya. Mau masuk dia kepada Allah Ta'ala tuh aja, nggak mau yang lain dia. Maaf cakapnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau udah bisa rasakan Allah Ta'ala tuh, maka yang lain ini beban aja semuanya kalau masuk dia ke dalam perasaan awak. Mau itu anak, istri, suami, kerjaan, apa segala macam bentuknya, masuk ke dalam perasaan awak, beban. Ini masuk lagi kerjaan ke dalam, masuk lagi uang, masuk anak, masuk istri, masuk suami, masuk semuanya masuk ke dalam. Tidak pula merasa terbeban, main jauhnya daripada Allah Ta'ala itu dia ya. Lalai dia pada saat itu. Memang, Tuan, saya sesuai dengan kadar saya aja lah Tuan. Gimana mau saya buat-buat? Iya memanglah sesuai dengan kadar, cuman berusahalah. Walaupun rasanya sakit, walaupun buat-buat. Jangan awak serahkan sama Allah Ta'ala sedangkan awak tak berusaha untuk mendapatkan itu. Nanti, tunggu masanya. Sekali aja awak dirasakan itu, maka akan tagih dia. Itu aja tujuan kita. Saya ini ngomong tidak omong kosong ya. Perasaan saya setiap hari sakit. Tak ada yang tak sakit. Sesakit-sakitnya perasaan saya datang nanti orang berobat. Ngadukan halnya. Saya terima juga dalam kesakitan saya. Namun saya nampak Allah Ta'ala itu di situ. Allah Ta'ala nak ngantarkan yang sakit juga untuk awak. Ternyata bukan kau aja yang sakit. Ada yang lebih sakit dari kau lagi. Maka kau urus nih. Begitu saya terima ketentuan Allah itu, tidak saya menolak. Pulang tamu itu tadi, yang sakit tadi. Selesai perasaan saya. Iya, mana yang sakit tadi? Ternyata Allah Ta'ala jadikan dia sebab untuk ngambil penyakit awak tadi. Bawanya pulang. Bukan berpindah sama dia, tidak. Dia sebabnya. Awak sakit, Allah Ta'ala tahu kita sakit. Lalu datangkannya sebabnya itu tadi. Lalu kuncinya kita kan harus terima. Kita terima, kita pandang itu dari Allah. Begitu kita terima, kita ladeni dia, pulang dia, hilang sakit kita. Ternyata menerima tuh alat Allah Ta'ala untuk membuang penyakit awak tadi. Cuman bentuknya orang yang penyakit itu juga. Bahayanya tuan-tuan dan puan-puan, begitu awak sakit, datang orang yang sakit tadi, awak tolak, aku pun sakit, pergilah ke sana. Maka tadaklah penyelesaian perasaan awak situ. Awak tolaklah ketentuan Allah pada saat itu. Pan Allah Ta'ala datangkan untuk membuang penyakit awak tadi. Dengan awak menerima ketentuannya. Gimana tuh? Makanya katanya, terimalah ketentuan Allah tuh walau buruk sekalipun. Maka dalam buruk itu pun ada Allah tuh. Itu saya bilang tadi, Allah Ta'ala datang dia untuk menyelesaikan perasaan awak. Tapi bentuknya memang buruk. Berusaha kita nerimanya. Coba terima dulu. Tes dulu. Intip perasaan kita setelah nerimanya. Diangkat Allah Ta'ala nanti beban tuh. Ih, kemana beban tadi? Barulah kita tahu. Ya Allah, kau datangkanlah sebab tadi bentuknya buruk. Tugasku hanya menerima. Kau angkat juga lah dia nih tadi. Tidaklah kusalahkan yang buruk itu tadi. Ternyata kau pun ada di situ. Sesuai dengan apa yang dibilang ayah saya ini tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, lazimilah tuh. Untuk mengingat Allah tuh. Sekali aja awak rasakan yang itu. Sekali aja. Tak mau awak yang lain. Sesakit apapun awak nanti, itu aja tujuan awak. Sekali aja awak rasakan tak ada lagi yang nikmat. Berhak awak untuk meninggalkan dunia ini. Dia aja tujuan kita. Sekali aja. Maka syaratnya yang paling sulit. Harus menyucikan hati. Menerima ketentuannya. Itu aja yang sulit. Saya jujur saya tuan-tuan dan puan-puan. Saya sakit setiap harinya. Cuman Allah itu juga yang bisa ngobati perasaan saya ini. Tidak ada yang lain. Datang saya sama guru saya. Barulah terobati perasaan saya. Nanti dalam kesendirian saya ingat Allah tuh. Dengan keinginan saya. Tak juga dia mau datang. Nanti begitu lupa saya datang. Dia baru angkat semuanya. Ngaku saya, ya Allah. Luar biasa kau ya Allah. Bagaimana aku tak rindu dengan keindahanmu. Sedangkan kau juga yang ngobati aku. Maaf nih tuan-tuan dan puan-puan ya. Sekali awak rasakan Allah Ta'ala tuh. Duit miliar bagaimanapun kita nggak selera lagi.
Disitulah nanti bisa kita tahu cukup tuh yang paling utama, bukan lebih. Dengan merasakan Allah Ta'ala tuh cukup semuanya kebutuhan awak, baik zahir maupun batinnya. Makanya orang yang sudah duduk kepada Allah Ta'ala tuh tidak mau lagi dia beranjak dari situ, karena udah tahu dia keindahannya. Bodoh dia kalau mau turun lagi kepada hal sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala tuh. Coba renungi ini sama-sama ya. Jangan kita sepele. Ngaji nih tuan-tuan dan puan-puan, syarat ajanya. Yang paling utama untuk merasakan Allah itu juga. Dari rumah awak berusaha untuk menghilangkan malas awak untuk ngaji tadi. Berusaha awak untuk menghilangkan malas itu aja, itu udah satu upaya untuk mengenal Allah Ta'ala itu. Ada pun yang jauh-jauh rumah dari sini, kadang pun hujan, terhalang hujan, dibawanya mantel, hujan-hujan dia. Itu aja pun Allah Ta'ala maha melihat. Kalaupun malaikat dicatatnya itu. Apalagi sama Allah Ta'ala. Sebegitu besarnya pengorbanan kau untuk mendapatkan aku, maka tunggu nanti ku balas itu. Jadi jangan takut, mau hujan mau apa, biar mau mati di jalan aja kau niat awak hujan. Kau niat awak nanti mau ngaji, mau hujan di jalan, mau petir segala macam, gak tahu awak tuh. Ya Allah, kalaupun kau bunuh aku sekarang, kau matikan aku sekarang dalam keadaan aku mau ngaji, aku ikhlas ya Allah. Jangan takut. Karena awak udah berperang dari rumah. Dari rumah aja, mau mandi, mau ganti baju aja, mau ngaji itu pun udah ada rasa malas. Lalu kita perangi rasa malas tadi, sesungguhnya awak merangi setan. Meninggal awak jihad. Maka kata Rasulullah, memerangi yang sebenarnya itu bukan memerangi pakai pedang. Memerangi hawa nafsumu, maka itulah hawa nafsu tadi yang awak perangi, jadi jangan takut. Saya sendiri pun sering kena nih tuan-tuan dan puan-puan. Cuman dulu saya jujur aja saya bilang, apabila saya buat kesalahan, saya nyesal dengan diri saya sendiri. Kenapa aku buat salah? Tapi itulah derajat saya. Hingga sekarang, kalaupun ada saya buat salah, itu harus saya terima. Walaupun perasaan saya tak senang dengan yang salah tadi. Karena yang salah tadi pun Allah Ta'ala juga yang merasakannya sama saya. Mungkin itu saja tuan-tuan dan puan-puan ya. Tidak banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata saya dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.